Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 dan 2, PKN dengan materi bersatu dalam keragaman. Langsung saja teman-teman. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat dimulai dari diri sendiri dan dapat kita pupuk dari rumah. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Kegiatan bersama di rumah dapat mempererat kerukunan dan persatuan. Kegiatan bersama merupakan wujud dari persatuan. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Kegiatan yang pertama adalah memasak bersama. Kegiatan memasak bersama antara mama atau ibu, anak, dan ayah ini dapat mempererat persatuan ya teman-teman ya. Pasti akan lebih akrab. Kemudian bercengkrama bersama. Bisa di halaman rumah, di bawah pohon yang rindang, atau di teras rumah. Nah, berikutnya ada kegiatan bersama yaitu olahraga atau senam. Kalau kegiatan olahraga dilakukan bersama-sama juga dapat mempererat persatuan teman-teman. Tidak hanya senam, misalnya teman-teman suka sekali bersepeda. Bisa melakukan olahraga bersepeda bersama, itu juga dapat mempererat persatuan. Nah, kegiatan berikutnya adalah membersihkan rumah bersama-sama. Nah, kegiatan membersihkan rumah secara bergotong royong antara orang tua, anak, itu selain dapat mempererat persatuan, juga dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan akan lebih mudah selesai. Nah, jadi banyak fungsinya teman-teman. Berikutnya adalah piknik atau tamasya bersama. Tidak perlu jauh-jauh ke tempat yang terdekat, misal ke gunung atau ke pantai, kemudian makan bersama sambil piknik, itu juga dapat mempererat persatuan teman-teman. Nah, kegiatan berikutnya adalah menonton TV bersama. Nah, kadangkala sekarang disibukkan dengan TV di kamar masing-masing. Nah, kalau teman-teman menonton TV di kamar masing-masing itu kalian akan individual ya, sendiri. Jadi kalau nonton TV-nya bersama di ruang keluarga, selain menyaksikan tayangan televisi, teman-teman juga bisa sambil bercengkrama atau ngobrol dengan orang tua dan kakak atau adik. Nah, jadi menonton TV bersama itu juga dapat mempererat persatuan teman-teman. Tapi nonton TV jangan lupa waktu ya teman-teman, terutama waktu belajar. Nah, berikutnya adalah membersihkan halaman bersama-sama. Selain membersihkan rumah, teman-teman dapat melakukan kegiatan bersama di halaman, yaitu membersihkan halaman. Itu juga dapat mempererat persatuan. Nah, kegiatan berikutnya adalah makan malam bersama. Momen makan malam apabila dilaksanakan bersama-sama akan menjadi momen yang sangat spesial teman-teman dan ditunggu ya. Karena di sana teman-teman bisa sambil bercerita kegiatan yang sudah dilakukan seharian atau tentang apapun yang akan direncanakan. Nah, kegiatan makan malam bersama juga dapat mempererat persatuan. Nah, sekarang kita akan belajar sikap agar tercipta persatuan dalam kebersamaan. Yang pertama adalah tidak bersikap mau menang sendiri. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kemudian juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, menghormati anggota keluarga yang lebih tua itu juga harus ya teman-teman ya. Dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Nah, sikap yang terakhir adalah sikap saling membantu antar anggota keluarga. Jika sikap-sikap ini teman-teman
lakukan di rumah, pasti teman-teman akan menjaga yang namanya persatuan dan kebersamaan di rumah. Nah, sekarang apa sih manfaat sikap bersatu di rumah? Manfaatnya yang pertama adalah suasana rumah menjadi nyaman dan tentram. Manfaat yang kedua adalah menambah rasa peduli kepada anggota keluarga. Manfaat yang ketiga, pekerjaan akan cepat selesai. Manfaat yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan manfaat yang kelima, jika ada masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Selain manfaat, kita akan belajar akibatnya jika kita tidak bersatu dalam keluarga. Nah, yang pertama, suasana rumah menjadi tidak nyaman dan tentram. Timbul rasa tidak peduli terhadap anggota keluarga lainnya. Pekerjaan menjadi lama selesai, pekerjaan menjadi berat, dan masalah dalam keluarga tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan di sekolah. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang pertama, kegiatan membersihkan kelas bersama-sama. Nah, kalau teman-teman membersihkan kelas ketika piket dilakukan bersama-sama, gotong royong, itu nanti teman-teman akan lebih akrab sama temannya, saling membantu, kemudian pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian kegiatan yang lain yaitu berbagi makanan dengan teman. Nah, jika teman-teman membawa bekal banyak, itu boleh ya dibagi sama temennya. Terutama teman yang gak bawa bekal, itu harus teman-teman bagi ya. Karena itu dapat mempererat kebersamaan, persatuan antara teman. Nah, kegiatan berikutnya adalah bersama menyelesaikan tugas kelompok. Nah, belajar kelompok, diskusi itu juga dapat mempererat persatuan. Tapi tidak boleh bekerja sama dalam mengerjakan ulangan ya. Jadi bekerja sama itu untuk menyelesaikan tugas kelompok. Berikutnya, membantu teman yang terjatuh. Apabila ada teman yang jatuh, teman-teman jangan sungkan, jangan ragu-ragu untuk segera membantu dan dibawa ke UKS agar teman kalian yang jatuh tersebut segera mendapat pertolongan atau segera diobati. Nah, kegiatan lainnya yang bisa mempererat persatuan adalah bermain bersama teman-teman. Teman-teman tidak boleh saling membeda-bedakan teman ya. Jadi harus mau main sama semua teman yang ada di sekolah. Baik itu adik kelas, kakak kelas, ataupun teman yang di kelas. Nah, yang terakhir ya, teman-teman ingat, nah ini sebenarnya sudah sering dilakukan ya di sekolah ya. Jadi meminjami pensil teman yang patah. Misal ada teman kalian yang lupa membawa pensil atau pensilnya rusak atau patah, teman-teman jangan segan untuk meminjamkan pensil kalian jika kalian membawa lebih dari satu. Nah, kegiatan-kegiatan ini tadi apabila teman-teman terapkan di sekolah, teman-teman pasti akan lebih nyaman, teman-teman akan lebih punya banyak teman, lebih akrab, dan kebersamaan persatuan di sekolah akan terjaga dan ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa sekolah dengan nyaman. Nah, sekarang sikap agar tercipta persatuan dan dalam kebersamaan. Yang pertama adalah saling menghargai meskipun ada perbedaan antar teman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan perbedaannya ya. Misalkan perbedaan warna kulit atau yang lainnya. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Mau berbagi dan mau saling membantu. Mau saling memaafkan kesalahan teman. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bersikap adil kepada teman. Menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit. Berlapang dada menerima kekalahan saat lomba di sekolah. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap agar tercipta persatuan dalam kebersamaan.
Sekarang kita akan mempelajari manfaat kebersamaan di sekolah. Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Kemudian suasana belajar menjadi nyaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan menciptakan kerukunan. Akibatnya, jika tidak bersatu di sekolah adalah tidak memiliki teman. Suasana belajar tidak nyaman, terjadi pertengkaran, tidak ada kesulitan yang akan dibantu. Jadi kalau ada kesulitan tidak ada yang akan membantu teman-teman. Jika ada kesulitan tidak ada yang membantu. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kebersamaan ya di sekolah dan di rumah. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan soal di bawah ini ya. Sebutkan 3 contoh sikap yang menunjukkan kebersamaan di sekolah. Nah, nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa diberi nama ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.